Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janah dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan dalam program linier dengan menggunakan metode grafik dengan berbantuan aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah permasalahan yang akan kita bahas kali ini, yaitu program diet yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Kalian bisa baca selengkapnya yang ada di sini ya. Nah, nanti kita akan mencari berapa banyak masing-masing kue yang akan dibeli oleh Ibu Dewi untuk meminimumkan biaya. Kira-kira berapa ya? Nah, nanti kita cari bersama-sama. Sebelum mencari banyaknya masing-masing kue, kita misalkan dulu untuk X1 itu banyaknya kue keju yang akan dibeli. Kemudian X2 itu banyaknya kue madu yang akan dibeli. Kemudian untuk fungsi tujuannya yaitu Z min sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Untuk fungsi kendalanya yaitu 5x1 ditambah 20x2 lebih besar sama dengan 60. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 6x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 30. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu 10x1 ditambah 5x2 lebih besar sama dengan 40. Kemudian fungsi kendala yang keempat yaitu X1 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian X2 lebih kecil sama dengan 12. Dan X1, X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita tahu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya tadi, kita tuliskan ke dalam aplikasi GeoGebra-nya. Nah, sebelum itu kita ganti X1 dan X2-nya dengan variabel X dan Y. Untuk X1 diganti dengan X dan X2 diganti dengan Y. Nah, untuk fungsi tujuan tadi kan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Nah, untuk lebih sederhana, kita ganti dengan 2x1 ditambah 3x2. Nah, untuk x1 dan x2-nya tadi diganti dengan x dan y. Jadi, fungsi tujuannya yaitu 2x ditambah dengan 3y. Ini fungsi tujuannya ya. Kemudian kita masukkan fungsi kendalanya. Tadi ada 5x ditambah dengan 20y kemudian lebih besar dari 60. Nah, fungsi kendalanya kan tadi ada lebih dari satu ya, jadi kita menggunakan konjungsi. Nah, ini. Kemudian 6x ditambah dengan 4y lebih besar dari 30. Kemudian konjungsi lagi. Untuk fungsi kendala yang ketiga yaitu 10x ditambah dengan 5y lebih besar dari 40. Kemudian konjungsi lagi untuk fungsi kendala yang keempat yaitu x kurang dari sama dengan 8. Konjungsi lagi. Kemudian bukan X ya, tapi Y. Y kurang dari sama dengan 12. Konjungsi lagi. X lebih besar dari 0.
konjungsi lagi. Y lebih besar dari 0. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Sebentar. Nah, ini kalau diperkecil. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk daerah penyelesaian dari permasalahan tadi. Setelah itu, kita masukkan ini untuk mengetahui garis-garisnya, yaitu 5x ditambah dengan 20y sama dengan 60. Kemudian ya, ini garis yang pertama. Kemudian 6x ditambah dengan 4y itu sama dengan 30. Lalu 10x ditambah dengan 5y itu sama dengan 40. Kemudian lanjut, x sama dengan 8. Kemudian y sama dengan 12. Kemudian x sama dengan 0. Kemudian y sama dengan 0. Setelah itu kita akan mencari titik potong antara dua garis di daerah penyelesaiannya, yaitu ini A, kemudian itu B. Nah, setelah memberi titik di sekitar daerah penyelesaiannya, akan jadi seperti ini ya. Jadi perpotongan dua garis di daerah penyelesaiannya akan menghasilkan titik-titik seperti ini. Karena tadi Z minimum, maka titik optimumnya yaitu titik yang tersentuh pertama kali oleh garis lidik. Nah, kita akan membuat garis lidiknya, yaitu 2x ditambah dengan 3y sama dengan 5. Nah, ini garis lidiknya ini yang warna merah. Nah, kan masih jauh, maka kita tambah lagi, kita naikkan z-nya, yaitu 2x ditambah dengan 3y sama dengan 15. Nah, ada di mana ya garis lidik yang kedua? Oh, ternyata ini. Nah, ini. Ternyata ada titik yang terlewati. Ada titik yang disentuh pertama kali ini oleh garis lidik, yaitu titik B. Nah, ini sudah ketahuan ini. Jadi, titik minimumnya itu adalah titik B. Nah, di mana perpotongannya yaitu 3,6, 2,1. Jadi untuk X-nya itu 3,6 dan untuk Y-nya itu 2,1. Nah, sudah ketemu. Jadi untuk titik optimumnya yaitu titik B. Nah, untuk memastikannya lagi, kita akan menentukan nilai fungsi dari setiap titik. Apakah memang betul titik B itu adalah titik optimumnya untuk Z minimum? Nah, kita tuliskan dulu ya. Jadi F tadi kan ada A, jadi FA. Nah, kemudian F B. Nah, kemudian F
C. Nah, dari sini sudah terlihat ya, kalau B ini nilai fungsinya lebih kecil daripada paling kecil ya, paling kecil di antara A dan C. Nah, kita cari lagi. Tadi ada sampai titiknya itu sampai F. Nah, ini dia nilai-nilai dari setiap titik ya, nilai dari fungsi tadi ya. Nah, untuk fungsi dari titik A yaitu 19, fungsi dari titik B yaitu 13,5, fungsi dari titik C yaitu 20, fungsi dari titik D 24, yang E 36 dan yang F 52. Nah, sudah terlihat kan mana yang paling kecil atau mana yang paling minimum, yaitu titik B 13,5. Jadi sudah terbukti bahwa titik B adalah titik optimum dari fungsi Z-min. Nah, karena tadi untuk X-nya itu sama dengan 3,6 yang titik B ya, kemudian yang Y-nya itu sama dengan 2,1. Jadi banyaknya masing-masing kue yang harus dibeli oleh Ibu Dewi yaitu 7 kue keju dan 2 untuk kue madu. Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.